Berjiwa besar. Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Veronica Desta Ardelia. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang. Pada video kali ini saya akan membawakan salah satu cerita kitab suci yang tentunya teman-teman semua tidak asing dengan ceritanya. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita mau menyanyikan dulu salah satu lagu. Judulnya Aku Diberkati. Ada yang tahu lagunya? Yuk, yang tahu lagunya kita bernyanyi bersama. Diberkati. Kira-kira adik-adik di sini merasa tidak sih kalau diberkati oleh Allah? Merasa tidak? Atau malah ada yang merasa Allah tidak memberkati? Ada yang merasa seperti itu? Tidak ada ya. Kalau masih ada yang merasa bahwa Allah tidak memberkati, berarti ada yang salah dengan diri adik-adik semua. Yuk coba kita ingat kembali peristiwa Allah memberkati kita, Allah menyertai kita. Yuk coba kita cek, kita masih bernafas tidak saat ini? Masih ya, kalau tidak bernafas nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin teman-teman semua melihat video ini. Nah, kita semua masih bernafas, ini artinya Allah memberkati kita sampai saat ini. Lalu adik-adik semua masih boleh sekolah, itu juga adalah berkat dari Allah. Untuk itu adik-adik semua harus selalu bersyukur ya, karena hal-hal sederhana itu adalah berkat dari Allah. Nafas kehidupan, anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa makan enak, makan sehat, anak-anak punya tempat tinggal, itu juga adalah bentuk berkat Allah, bentuk penyertaan Allah. Nah, kita kan selalu diberkati oleh Allah. Tapi, apakah kita masih sering takut? Apakah adik-adik memiliki sebuah ketakutan? Misalnya tidak naik kelas. Kira-kira adik-adik semua takut tidak kalau tidak naik kelas? Takut ya? Takut kalau tidak naik kelas. Nah, biar nggak takut gimana sih? Biar nggak takut, anak-anak harus rajin belajar. Harus rajin mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Lalu harus apa lagi ya? Harus apa lagi? Kira-kira. Nah, oke. Untuk harus apa laginya itu kita akan dengarkan cerita berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik perahu untuk menyeberangi danau. Saat mulai berlayar, Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu dengan beralaskan tikar. Dan perahu itu pun mulai berlayar dengan sangat tenang. Namun beberapa saat kemudian, secara tiba-tiba bertiup angin yang sangat kencang dan juga gelombang yang sangat tinggi, sehingga air mulai masuk ke dalam perahu. Murid-murid itu sudah biasa berlayar, jadi pasti mereka tahu harus bagaimana mengatasinya. Tapi rupanya kali ini sudah sangat besar dan berbahaya. Jadi mereka malah menjadi takut
dan mereka justru berpikir bahwa pasti mereka akan mati tenggelam di danau itu. Ketika mereka melihat ke bagian belakang perahu, ternyata Tuhan Yesus masih tertidur dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali dengan gelombang yang besar itu. Sehingga mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Nampaknya mereka sangat ketakutan. Dan ketika melihat itu, Tuhan Yesus bangun dan berseru kepada angin dan danau itu, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin berhenti bertiup dan gelombang juga menjadi tenang. Semuanya menjadi tenang, termasuk murid-murid. Lalu Tuhan Yesus berbalik kepada murid-murid dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka hanya bisa diam dan terheran-heran. Mereka lupa kalau sebenarnya sejak tadi mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik juga sering takut ketika menghadapi sesuatu? Mungkin takut tidak berhasil, takut dijauhi teman, takut dibenci orang. Adik-adik tidak perlu takut. Nah, yang terpenting adik-adik sudah melakukan hal yang terbaik. Adik-adik juga ingat bahwa adik-adik punya Tuhan Yesus yang setia mendengarkan keluh kesah adik-adik. Kita harus ingat bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga kapan dan dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan pada Tuhan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kita harus mampu melihat kuasa dan karunia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam setiap masalah yang kita hadapi. Adik-adik jangan seperti para murid yang berteriak-teriak ketakutan, "Yesus, Yesus, Yesus!" Mereka tidak menyadari bahwa mereka ada dengan Yesus, bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Lalu sebaiknya bagaimana sih reaksi kita ketika menghadapi masalah atau badai yang datang? Nah, kita sebaiknya tenang, kita menenangkan diri kita, dan kita berdoa kepada Allah. Sebagai pertanyaan penutup setelah adik-adik semua mendengarkan cerita kitab suci pada hari ini, kira-kira adik-adik bersedia tidak ya untuk tidak merasa takut dan menyerahkan segala ketakutannya itu kepada Tuhan? Apakah bersedia? Bersedia ya? Oke, selanjutnya Ibu Desta akan menyanyikan sebuah mazmur. Ini Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Oke anak-anak, dari Mazmur ini kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Untuk itu kita tidak perlu takut dan kita harus bersedia untuk menyerahkan seluruh diri kita hanya kepada Tuhan. Semoga video ini dapat menggugah kita untuk dapat semakin percaya kepada Tuhan, untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak lagi merasa takut. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Tetap semangat dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Salam Fransiskus berjiwa besar. Sampai jumpa.